Pernah baca Buddha Jaya Manggalagata? Nah ini dia. Ini yang kreatornya Bante Utamo. Beliau kan pandai sekali kan. Nah, beliau bikin relief, dilukis, terus direliefkan pakai semen aslinya di sana, terus dikopi lah oleh bante-bante kita yang di Indonesia ini. Nah ini Buddha Jaya Manggalagata. Itu Mara paling pojok. Terus ada Yaka Lawaka, Nalagiri, Anggulimala. Nah, kemudian di situ ada Cinca. Terus ada apa lagi itu? Ada Cinca, ada Sacaka, Nandopananda, dan Brahma Baka. Itu 8 peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan Sang Buddha. Dan Sang Buddha menaklukkannya dengan berbagai macam cara. Menetralisirnya dengan jadi wah ini juga kalau kita gali luar biasa. Artinya apa? Orang mau sukses caranya banyak. Ada cara berdana, ya. Cara berdana ada pertama. Ada cara dengan sabar. Ada cara dengan kebenaran. Ada cara dengan semangat, dengan gigi. Jadi ini adalah 8 cara untuk sukses sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam pola pikir modern. Tapi ini terjadi nyata di zaman Sang Buddha. Dan ini 8 hal yang berbeda-beda, ya, 8 kasus yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Itu Buddha Jaya Manggalagata. 8 kemenangan sempurna Sang Buddha. Sang Buddha menjinakkan mereka, bahkan dalam tanda kutip mengalahkan mereka bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran, dengan kedamaian, dengan ketentraman. Nah itu menjadi cerita yang sangat menarik bagi sekolah minggu. Kita kan bukan sekolah minggu ya, harusnya sudah melewati. Jadi memang menarik sekali. Jadi wihara-wihara besar itu, ya, kalau kita lihat di luar negeri itu punya satu panel khusus menggambarkan lengkap satu kasus. Indah sekali dan kita bisa terinspirasi dari simbol-simbol tersebut, dari cara pengajaran tersebut. Jadi ini Buddha Jaya Manggalagata itu syair belakangan yang dibikin oleh biku ahli bahasa Pali di masa lampau setelah zaman Sang Buddha tentu, mengapresiasikan peristiwa besar yang sangat luar biasa. Dan uniknya ini PR kan ada tuh di buku biru tuh, buku biru. Kalau ibu bapak bisa memenggal, gampangnya memenggal suku kata aslinya. Bahasa Pali ini unik sekali. Antara tulisan dengan ucapan itu beda. Tulisan itu kata per kata. Tapi kalau ucapan suku kata, bahasa gampangnya dipenggal-penggal. Karena ada panjang, ada pendek, ada konsonan double dan seterusnya. Nah, Buddha Jaya Manggalagata itu polanya sama persis. Iseng-iseng silakan. Tapi kalau bisa memenggal. Jadi satu baris nih, satu baris. Bahung sama bini minta saudantang. Terus sampai selesai, itu polanya persis sama batiknya. Misalkan kalau ngomong gini, kalau panjang bulat, kalau pendek bintang, ya bulat bintang. Terus nanti satu pola ini bawahnya persis sama. Karena itu dibikin secara khusus untuk ketemu batiknya. Pernah dengar ini sebelumnya? Belum benar lagi ya. Enak emang dengerin itu. Silakan buktikan, saya sudah buktikan. Ya. Tapi harus bisa memenggalnya itu, ya. Panjang, pendek dan sebagainya itu. Itu batiknya sama persis. Kalau syair yang lain itu seperti pantun atau seperti puisi. Kadang sama, kadang enggak, ya kan? Ya, seperti misalkan Ratana Sutta, Karyanimeta Sutta, Manggala Sutta. Kadang sama, kadang enggak, karena itu alamiah. Alamiah muncul sendiri dari Sang Buddha yang khususnya adalah maknanya. Tapi kalau Buddha Jaya Manggalagata karena bikinan belakangan itu polanya persis sama. Nah silakan iseng-iseng daripada Facebookan gak jelas ya. Coba kalau ketemu berarti bisa memenggalnya. Jadi baris ini pertama sampai semua baris itu sama batiknya. Persis sama. Kan 4 baris kan? Satu bait 4 baris tuh. Nah, baris pertama, baris kedua sama, ketiga, keempat terus sama polanya. Karena itu sengaja suku katanya dibikin ketemu apa ya? Guru lagunya lah mungkin kalau tembang itu ya. Itu persis dicari karena bikinan belakangan. Salah satunya apresiasi terhadap kesempurnaan Sang Buddha dalam membereskan suatu masalah, dan ini masalah besar semua ya. Kita ini masih beruntung ibu bapak, khususnya laki-laki. Kita dalam berjuang dalam hidup ini enggak seperti Sang Buddha begitu berat.
Kita tinggal jalani dengan sungguh-sungguh saja. Belum pernah kita ketemu kasus seperti Sang Buddha. Laki-laki, pernah nggak difitnah ngamilin perempuan? Ayo, ada yang udah pernah belum? Yang belum jangan. Ya. Ada nggak yang pernah difitnah ngamilin perempuan? Enggak kan? Sang Buddha loh difitnah. Di tengah-tengah banyak orang. Betapa beratnya saat itu kan? Kita kan nggak pernah kan, tapi jangan coba-coba. Ya. Tapi beliau bisa menghadapinya dengan bijaksana, dengan tenang, dengan terkendali, tidak marah-marah. Wah, itu luar biasa. Jadi kita masih beruntung. Sang Buddha yang sudah begitu hebat masih berbuah karma buruknya. Nah, kalau kita karma buruk berbuah, nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah marah-marah, nggak usah cari kambing hitam, nggak usah menyalahkan orang lain, nggak usah menyalahkan dari sendiri, nggak usah cari kambing putih yang nggak tampak diomelin. Sadari, inilah tanaman saya panen, tapi saya harus menghadapinya dengan benar supaya ini berlalu dengan baik. Itu bijaksana. Jadi ini 8 kasus yang sangat luar biasa, makanya menjadi satu syair yang semua Buddhis, mazhab apapun tahu. Buddha Jaya Manggalagata. Syairnya kan yang dinyanyikan oleh Imeo itu merdu sekali. Biasanya buat pradaksina atau buat puja dan sebagainya. Tapi di balik itu punya peristiwa, punya pesan yang sangat mendalam. Kita bisa menyelesaikan masalah atau kita bisa sukses, bisa berhasil dari berbagai macam cara. Yang kita mampu, kita bisa, bahkan mungkin kita senang melakukan itu karena semua itu adalah kebajikan, mengembangkan batin kita. Seperti itu. Ya, makasih.